Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah taqwa, saya berharap dan teman-teman yang mendengar atau melihat siaran ini, mari kita lanjutkan masih di surat Az-Zumar. Kita sudah sampaikan di awal-awal surat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan Alkitab atau Al-Quran ini diturunkan dari Allah yang Maha Aziz, yang Maha Perkasa dan Bijaksana. Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan benar. Maka perintah Allah untuk menyembahnya secara murni, secara ikhlas, bertauhid. Dan juga diingatkan bahwa bagi Allah lah din yang murni, agama yang murni, dan orang-orang yang menyatakan bahwa ada sekutu atau ada anak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mereka menyatakan menyembah anak-anak atau sekutu Allah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sungguhnya Allah nanti akan membuat perhitungan apa yang mereka selisihkan, dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang berdusta dan sangat tinggi. Kita lanjut di ayat keempat surah Az-Zumar. Ayatnya ayat yang keempat, surah ke-39. Bismillahirrahmanirrahim. Law aradallahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha subhanahu wallahul wahidul qahhar. Kalau aradallah, kalau Allah menghendaki mempunyai anak, pasti Dia akan memilih dari makhluknya sesuai kehendaknya. Maha suci Allah. Tidak mungkin maksudnya gitu. Dialah Allah yang esa dan maha mengalahkan, qahar. Nah, ini satu pandangan yang disampaikan oleh Allah untuk menangkal pandangan-pandangan sesat, ya. Apa pandangan sesat? Pandangan bahwa Allah punya sekutu, punya teman untuk mengatur bumi dunia, alam sekitar langit dan bumi ini, ya. Itu pandangan yang sesat, dikanter atau ditangkal oleh pandangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kalau Allah kehendaki Dia bisa memilih apa yang Dia ciptakan, ya. Orang semuanya Dia yang ciptakan. Kenapa harus dipilihkan malaikat misalnya?
sebagai anak-anak perempuan. Kenapa nggak makhluk lain? Kan makhluk lain juga banyak. Ya, malaikat nggak jelas, nggak kelihatan gitu. Kenapa nggak makhluk lain? Ya. Jadi kalau Allah kehendaki bisa saja memilih sesuatu makhluk untuk dijadikan sebagai anak. Itu kalau Allah kehendaki, tapi tidak. Subhanallah, Maha Suci Allah. Maha Suci Allah dari bantuan orang lain, bantuan zat lain, bantuan makhluk lain. Bahkan Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Ya. Pak, kok masalahnya kalau Allah punya anak, terus masalahnya apa di kita? Iya, berarti ada masalah kalau punya anak. Ya kita lah manusia ya punya anak, masalahnya ada aja. Ya, belum ada apa-apa, minta ini, minta itu kan. Ya, jadi ada yang istimewa di anak itu, padahal nggak ada. Di mata Allah semuanya makhluk. Ya, tidak ada hak istimewa apapun bagi siapapun. Ya, karena Allah wahid, satu wahid, ya. Yang kedua qahar, maha mengalahkan, siapa saja bisa dikalahkan orang makhluknya. Jadi nggak ada hak istimewa apapun dari satu makhluk, tidak ada. Termasuk Nabi, jangan salah. Ya. Termasuk Nabi tidak ada istimewa apapun untuk mengatur urusan dunia, nggak ada. Ya. Makanya ketika Nabi berada di perang Badar, ya, dia berdoa, dia nggak tahu kondisi peperangan itu seperti apa kecuali yang diberitahu oleh Allah. Ya, walaupun dalam satu hadis disebutkan orang ini akan mati di sini, orang ini akan mati di sini, orang ini akan mati di sini, ditunjukkan tuh. Jadi Abu Jahal mati di sini, misalnya, orang ini matinya di sini, Urwa matinya di sini, Umayyah matinya di situ. Ya. Dan benar tempat-tempat itu matinya mereka di situ. Ya. Tapi secara keseluruhan kan tidak diberitahukan. Karena Nabi juga hanya mendapatkan sesuatu dari Allah. Nggak bisa dia rekayasa gitu. Kalau dia rekayasa, dia datang ke Taif, ya, ke Taif nih. Datang ke Taif, pasti dia bikin tameng lah atau dibanyakin orang yang datang baru ditimpukin. Ya. Sampai berdarah-darah, kakinya bercucuran darah. Ya, jadi Nabi sekalipun adalah makhluk, jadi tidak boleh disembah Nabi itu. Termasuk ada keyakinan yang menyembah Nabi, ada yang menyembah Nabi Isa, ada yang menyembah Uzair yang dulu mungkin disebut orang soleh. Ya. Jadi di mata Allah tidak ada makhluk itu punya hak untuk mengatur. Ya. Jamaah taqwa astagfirullah. Nah, ini penting bagi kita untuk menguatkan keimanan ya. Apalagi model kayak orang pinter misalnya. Tenang, nanti kamu hajatan saya ngurus, urusan hujan saya ngurus. Alhamdulillah. Jangan sampai itu berpikir kayak gitu ya. Nyebutnya orang pintar, orang belingan itu pintar tapi pintar itu belum tentu pintar lagi itu, namanya jahil ya. Dagang gitu ya, main ke dukun kahin supaya dagangnya laris. Alhamdulillah, jangan sampai ya. Jangankan dagang ya, dulu pernah saya juga tuh dengar waktu zaman, tapi dulu ya waktu zaman sebelum reformasi itu, tahu kalau sekarang ada apa? Ada tentara itu yang dukun, buat apa? Supaya nggak dibawa ke tempat perang gitu, tidak dibawa ke tidak ditugaskan ke tempat perang dulu ke negara mana gitu, sampai ke dukun. Ada juga yang sampai ke
ini apa namanya, biar masuk perguruan tinggi negeri itu dia pakai dukun. Pak, itu di Indonesia Pak? Enggak, di mana juga begitu. Ya, bukan cuma di Indonesia. Jadi supaya mereka itu kan berpikir begitu ya, ada yang mengatur takdir. Itu kan berarti mengatur takdir itu. Takdir bisa diatur kalau kita memberi sesuatu kepada orang-orang tersebut ya. Pak, tapi kan gimana Pak? Saya sudah nyebar undangan 1.000 Pak. 1.500 orang saya sebar undangan. Kalau hujan deras habis semua Pak itu kita. Nggak ada lagi pulangan. Saya kan udah bayar kondangan Pak kemana-mana. Kalau hujan deras Pak, nanti habis nggak bisa balik, itu rugi saya. Lah, menikah itu bukan masalah untung rugi gitu. Kalau kondangannya berupa pernikahan, bukan masalah untung rugi. Menikah itu ibadah. Bahkan cuma memotong satu kambing saja sudah cukup sebagai perayaan. Dalam satu hadis malah Nabi cuma mau membuat kue saja, membuat kue untuk satu pernikahan dia dengan salah satu istri Nabi. Membuat kue aja, kue dari tepung, itulah jamuannya Nabi waktu menikah dengan salah satu istrinya waktu itu. Jadi kadang-kadang kan begitu ya. Kita mau menolong orang tapi niatnya minjemin jadinya. Ya. Di sebagian kebudayaan malah itu dicatat dengan rapi ya. Yang ini nyumbang sekian, yang ini nyumbang sekian, yang ini nyumbang sekian. Nanti kalau besok dibalikin lagi kita. Kalau kita ada duit pada saat itu, kalau nggak ada kita utang-utang ya. Kembali lagi tadi, kalau misalnya hujan deras Pak, berarti saya nggak bisa dong dapat lagi duit saya yang sudah saya sampaikan ke orang-orang. Nah, ini salah. Konsepnya itu harus ta'awun, menolong. Kalau menolong ya udah, nggak usah diminta lagi kan. Ya, wah warga mau gimana tuh? Nggak usah khawatir dengan rezeki, santai aja. Ya, kalaupun itu hujan deras bisa saja aman mungkin ya, setelah hujan rezekinya banyak, mana tahu gitu. Jadi nggak usah ngambil pawang-pawang lah, dukun apa itu ya. Ya. Ini kenapa? Karena kita tidak yakin bahwa Allah yang ngatur rezeki kita. Jadi kita lebih yakin dengan apa itu? Sebagian dari kita ya lebih yakin dengan orang pinter yang menahan hujan sehingga uang pada masuk ketika waktu ada hajatannya. Nauzubillah. Ini jangan sampai terjadi kaum muslimin. Kembali lagi ke ayat, "Law aradallahu ayyattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha." Kalau Allah mau bisa saja Allah ambil banyak makhluk itu yang dibuat menjadi anak dia. Bisa saja serah dia, tapi subhanahu, maksudnya Allah nggak mungkin. Wallahu wahidul qahhar, dia yang maha satu ya, dia satu dan dia bisa mengarahkan. Ngapain butuh anak? Itu untuk menangkal pandangan sesat dari kaum Quraisy pada saat itu ya. Dan gak cuma kaum Quraisy, banyak kaum kayak gitu ya. Supaya hidupnya kampung ini berkah, di laut itu ada penunggu, maka ayo kita berikan sesaji ke sana, berikanlah untuk menyatakan syukur gitu mau ya, untuk menyatakan syukur. Kemudian dilarunglah makanan-makanan dan sebagainya ya. Bahkan dijadikan wisata itu. Ayat selanjutnya, ayat kelima surat Az-Zumar. Khalaqas samawati wal arda bil haqq yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal lail wa sakhkhara
bil haqq. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak, sama persis dengan diturunkannya Al-Qur'an ya. Saya tabiin dulu. Yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal lail. Dia menutupkan malam terhadap siang dan malam ya ditutup oleh siang ya. Alan nahar 'alal laili wa sakhkhara syamsa wal qamar. Dan dia yang memperjalankan matahari dan bulan. Kullu yajri li ajalin musamma, seluruhnya ya berjalan dengan waktu yang sudah ditentukan. Ala wal azizul ghaffar. Maka Allah itu ya, dan Allah itu aziz, maha perkasa dan maha pengampun. Nah ini disampaikan, ini ada ayat-ayat kauniyah ya. Khalaqas samawati wal arda bil haqq, bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dengan benar, sama dengan diturunkannya Al-Qur'an ya. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq, sama. Tidak ada satu orang pun yang menyatakan bahwa dirinya yang mengatur langit dan bumi. Gak ada yang berani. Kalaupun ada yang berani itu sesat yang nyata. Seperti beraninya Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabbmu yang paling tinggi. Langit dan bumi diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan keteraturan. Yang pertama adalah kesatuan penciptaan, yang kedua adalah kesatuan keteraturan. Ya. Penciptaan dan keteraturannya artinya urusan berputarnya itu sama. Ya. Baik yang ada di muka bumi ataupun yang ada di langit, ataupun di dalam tubuh manusia, itu semuanya sangat teratur. Cara gampangnya nih, kalau kita tidur itu nggak ada yang menggerakkan kita ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua tubuh kita tetap bekerja ketika kita tidak sadar ya. Ketika kita tidak sadar, semua tubuh kita tetap bekerja. Otak mungkin beristirahat ya, menyusun kembali memorinya. Paru-paru tetap mengembang dan mengempis, jantungnya tetap berdetak, aliran darah tetap mengalir tanpa kita sadar. Begitupun bagaimana bumi ini bergerak terus ya. Ada keteraturan air yang terus-menerus menyirami bumi sehingga manusia mendapatkan pangan dari air yang mengalir. Ya. Masya Allah. Awan yang bergerak terus-menerus. Ya. Udara yang mengalir membentuk angin, menyerbuki bunga-bunga. Ya. Sehingga manusia bisa mendapatkan makanan. Jadi Allah yang menciptakan. Yakhluqu ma yasha ya. Tadi ya yakhluqu ma yasha sebelumnya. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dengan benar jutaan tahun. Ya. Yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal lail. Ya, yukawwirul laila 'alan nahari. Ya, membuat malam menutupi siang dan membuat siang menutupi malam. Coba kita perhatikan sejenak kata-kata ini. Ya. Potongan ayat ini mengisyaratkan satu bentuk bumi, ya.
bahwa bumi berbentuk globe, berbentuk bulan. Memang ada beberapa penafsiran, tapi penafsiran yang mungkin lebih dekat itu adalah berita tentang berputarnya bumi. Ya. Walaupun memang dalam Al-Quran itu tidak serta-merta ya menjadi buku sains. Ya. Al-Quran itu bukan serta-merta menjadi buku sains, karena kadang-kadang sains itu bisa berubah sesuai dengan penemuan manusia yang begitu lemah. Ya. Tapi untuk mengartikan ini, ya, mengartikan ayat ini lebih cenderung adalah urusan mengenai bumi yang berputar. Bahwa bumi berputar pada porosnya, bahwa matahari menyinari tempat tersebut dan bisa saja tidak menyinari tempat tersebut. Allah menggambarkan bahwa malam menutupi siang, siang menutupi malam, seperti sekarang ya. Malam akan ditutup oleh siang sebentar lagi. Bagian bumi yang ini akan menjadi siang, ya. Sementara bagian bumi yang lain menjadi malam. Keteraturan ini berlangsung terus-menerus sejak mata kita melek, sejak kita bayi, sejak kita sadar mungkin ya, bahwa ada siang dan malam, selalu bergerak begitu. Yang kita duduki sekarang ini itu akan menjadi siang, dan nanti sekitar jam 6 sore akan menjadi malam. Kalau di ayat lain disebut seperti salah satu mukjizat yang sering kita lupakan adalah bayangan. Ya. Bahwa bayangan itu adalah mukjizat dari Allah. Bahwa itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Pertama, bayangan kalau kita lihat di atas, ketika matahari ada di atas kepala kita, itu kelihatan cuma satu aja bayangan, atau bentuknya sama aja. Tapi ketika sudah mulai condong matahari, bayangan itu semakin panjang. Ya, semakin ke barat misalnya kalau kita berdiri, bayangan kita semakin panjang, semakin ke barat lagi, semakin panjang lagi bayangan kita. Dan ketika dia tenggelam, semuanya bayangan. Semuanya malam, gelap. Jadi di ayat ini menyampaikan kepada kita bahwa bisa saja memang ya, teori bahwa bumi itu bulat dan berotasi ya, memang seperti itu kenyataan. Dan itu berlangsung terus-menerus. Kita tidak sadar, tapi setiap hari kita temui. Di satu titik bumi ini, dimanapun titik itu, ya, dia mengalami itu siang dan malam. Pak, kan ada bumi yang tidak mengalami siang dan malam. Ada waktu tertentu, ada. Contohnya di daerah Arktik yang utara itu, ada matahari yang terus-menerus sampai tidak ada malam. Ya. Di bulan tertentu ya, tapi di bulan lain ada malam, mataharinya sedikit. Ada juga. Ya. Jadi ayat ini mengisyaratkan satu sains, ya, satu bentuk pengetahuan yang bagi manusia itu sangat lemah. Ya. Dan kekuasaan Allah pada menutupkan malam ke siang, menutupkan siang ke malam, itu kekuasaan mutlak yang tidak ada seorang pun yang mampu menyatakan itu kekuasaan dia. Makanya ketika sering saya sampaikan ya, ketika Namrud diobrolin sama Ibrahim alaihissalam, bahwa Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita semua, itu menerbitkan matahari dari sebelah timur. Coba kamu terbitkan dari sebelah barat, gak bisa ya. Gak usah sebelah barat dan sebelah utara yang deketan dikit lah, gak usah berlawanan karena ya gak bisa juga ya. Ini ayat-ayat ini ayat-ayat akidah ya, bahwa akidah itu, bahwa Islam itu turun itu bersama dengan pengaturan semua, termasuk mengatur bumi, mengatur langit,
Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan hak, menciptakan langit dan bumi dengan hak, termasuk menciptakan manusia dengan hak. Dalam satu kesatuan penciptaan dan kesatuan pengaturan. Wasakhkhara syamsa wal qamar, dan dia menjalankan matahari dan bulan, kullu yajri ajalin musamma, semuanya berjalan sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Semuanya berjalan terus, ya. Bulan salah satu fungsinya adalah menarik air laut naik ke atas, ya. Salah satunya karena ada gravitasi di sana. Termasuk juga bisa menjadi hitungan hari. Ada dua metode hitungan hari, yaitu bulan qamariyah atau syamsiah, matahari. Ya, sampai waktu yang ditentukan dan nggak pernah melenceng gitu. Ya, sampai sekarang itu nggak pernah melenceng. Makanya ketika kita bergerak, ketika kita mulai agak lemah gitu ya, dalam ibadah, dalam apa, coba cek gitu, ngelihat matahari, bulan, malam itu ada bintang, dalam keteraturan yang luar biasa. Ya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW, ya, membawakan Nabi Muhammad Al-Qur'an bersama Al-Qur'an. Begitupun Allah Subhanahu wa taala menguasai bumi dan mengatur bumi. Sampai waktu yang ditentukan, kita nggak tahu oleh Allah. Ala wal azizul ghaffar, dialah Allah yang maha perkasa tapi maha pengampun bagi orang-orang yang dia perkasa, bisa menghancurkan Quraisy pada saat itu gampang aja. Ya. Masih kita ingat ya cerita Al-Fil tentang gajah, surat gajah ya. Gajahnya Abraha hancur. Ya. Kalau dia mau bisa diinjek-injek ke orang Quraisy pada saat itu ya. Tapi dengan ababil, dengan burung yang membawa batu, habis. Gampang saja Allah menghancurkan satu umat. Tapi Allah ingatkan, Al-Ghaffar, Allah itu juga maha pengampun, yang menyatakan bahwa Allah punya anak bisa diampuni dengan syarat taubat, dengan syarat kembali kepada Allah. Apa yang Allah mau itu yang diikuti. Datang kepada Rasul, kaji Al-Quran. Ya, mudah-mudahan cukup sampai sini dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika